semuanya, jumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran kimia. Perhatikan gambar ini. Ada gambar besi, emas, garam, air, gula, dan oksigen. Sebagaimana kita tahu bahwa besi mempunyai lambang unsur Fe, emas dengan lambang unsur Au, dan kita lihat garam. Garam bukan lagi mempunyai satu unsur, melainkan terdiri dari dua unsur, yaitu Na dan Cl. Kemudian air. Air terdiri dari dua unsur, yaitu unsur H dan O, sehingga biasa disebut dengan H2O. Kemudian gula. Gula terdiri dari unsur C, H, dan O. Dan yang terakhir yaitu oksigen yang terdiri dari unsur O saja. Dari gambar yang telah kita lihat, ada 3 gambar yang hanya terdiri dari satu unsur, yaitu besi, emas, dan oksigen. Sedangkan ada 3 gambar yang merupakan suatu senyawa, yaitu garam, gula, dan air. Mengapa bisa demikian? Karena gula, garam, dan air terdiri dari lebih satu unsur. Artinya, beberapa unsur bergabung membentuk satu senyawa, atau dari beberapa unsur membentuk suatu ikatan kimia menjadi suatu senyawa kimia. Nah, selanjutnya kita bahas apa itu ikatan kimia. Kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Tujuannya, kita akan membandingkan antara ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Nah, untuk menguji keterampilan kita akan merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion dan senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika. Sebelum mempelajari ikatan kimia, kita harus tahu struktur Lewis atau yang sering disebut dengan lambang Lewis. Lambang Lewis merupakan banyaknya elektron valensi dari suatu atom. Lambang Lewis bisa digambarkan dengan lambang titik, silang, bulatan, kombinasi, dan lambang garis. Nah, untuk menentukan banyaknya berapa elektron valensi, kita sudah mempelajarinya pada pertemuan sebelumnya tentang konfigurasi elektron. Ikatan kimia dibagi menjadi 3, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dan ion negatif. Pembentukan senyawa ion. 1. Terjadi karena adanya serah terima elektron. 2. Terjadi antara ion positif dan ion negatif. 3. Terjadi antara unsur logam dan non-logam. Dan yang terakhir 4. Terjadi antara unsur yang memiliki energi ionisasi dengan unsur dengan afinitas elektron yang besar. Contoh ikatan ion yaitu ikatan antara natrium dan klor. Kita tahu bahwa natrium memiliki nomor atom 11 dan klor memiliki nomor atom 17. Maka konfigurasi elektron dari 11 Na yaitu 281 dan Cl 17, konfigurasi elektronnya 287. Pada konfigurasi elektron natrium, terdapat elektron valensi 1. Nah, elektron valensi 1 ini nantinya akan dilepas. Supaya apa?
supaya dapat stabil membentuk ion Na+, mengikuti aturan oktet. Kemudian, klor 287, maka supaya stabil, maka akan menerima 1 elektron supaya mengikuti aturan oktet. Elektron valensinya menjadi 8. Perhatikan lambang Lewis dari unsur Na dan unsur Cl. Unsur Na memiliki elektron valensi 1, sehingga bisa dibuat lambang Lewisnya berupa titik sebanyak 1. Kemudian, klor memiliki elektron valensi sebanyak 7, maka bisa digambarkan dengan membuat lambang Lewis berupa titik-titik sebanyak 7. Selanjutnya, natrium yang memiliki 1 elektron valensi akan diberikan elektron valensi tersebut kepada unsur klor yang memiliki elektron valensi sebanyak 7, sehingga Na memberikan elektron dan Cl menerima elektron. Nah, antara unsur Na dan unsur terjadi suatu ikatan kimia. Karena terjadi antara ion Na positif dan ion Na negatif, maka disebutlah dengan ikatan ion. Selanjutnya, kita bahas tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan. Ada 2 jenis pasangan elektron. Yang pertama, pasangan elektron ikatan atau yang sering disebut dengan PEI, dan yang kedua, pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, pembentukan senyawa kovalen dapat terjadi antara atom-atom non-logam. Bisa sejenis seperti H2, N2, O2, dan lain-lain. Bisa juga beda jenis, seperti contohnya H2O, CO2, dan lain-lainnya. Senyawa yang hanya mengandung ikatan kovalen disebut dengan senyawa kovalen. Sebagai contoh, yang pertama kita bahas tentang ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal ini terjadi akibat pemakaian 1 pasang elektron. Contoh yang pertama itu ikatan antara gas hidrogen. Gas hidrogen kita tahu bahwa hidrogen mempunyai nomor atom 1. Oleh karena itu pada kulit K elektronnya hanya 1. 1 itu juga merupakan elektron valensi. Sehingga untuk stabil, maka 1 itu membutuhkan 1 elektron untuk mengikuti aturan duplet yang harus stabil jika memiliki 2 elektron valensi. Nah, oleh karena hidrogen masing-masing membutuhkan 1 elektron, maka 1 elektron itu disediakan oleh atom hidrogen yang lainnya. Sehingga ada 2 elektron yang dipakai secara bersama atau 1 pasang elektron dipakai oleh hidrogen. Selanjutnya yaitu adalah ikatan dari Cl2 atau gas klor. Kita tahu bahwa klor itu memiliki nomor atom 17, sehingga konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Klor ini mempunyai elektron valensi 7, sehingga supaya stabil akan membutuhkan 1 elektron. Jadi, masing-masing Cl membutuhkan 1 elektron. Nah, 1 elektron ini akan disediakan juga oleh masing-masing elektron dari Cl. Oleh karena itu, nantinya akan ada 1 pasang elektron yang dipakai secara bersama. Contoh selanjutnya adalah ikatan dari senyawa H2O atau senyawa air. Kita tahu bahwa hidrogen mempunyai nomor atom 1, sehingga konfigurasinya di kulit K sama dengan 1. Nah, 1 ini juga merupakan sebagai elektron valensi. 1
membutuhkan elektron sebanyak 1 supaya menjadi 2 mengikuti aturan duplet. Kemudian oksigen atau O mempunyai nomor atom sebanyak 8. Maka konfigurasi elektronnya di kulit K2 dan di kulit L 6. Oleh karena mempunyai elektron valensi 6, maka L ini membutuhkan 2 elektron supaya stabil. 2 ini dibutuhkan supaya elektron valensinya menjadi 8, mengikuti aturan oktet. Nah, karena ini merupakan ikatan H2O, hanya ada 2, O-nya ada 1. H ada 2, maka masing-masing membutuhkan 1 elektron. Nah, masing-masing ini akan disediakan oleh elektron yang dimiliki oleh O. Kemudian, karena atom O membutuhkan 2 elektron, maka kedua elektron ini akan disediakan oleh atom hidrogen yang masing-masing menyediakan 1. Sehingga ada 2 hidrogen, yaitu 2 elektron akan disediakan untuk atom oksigen. Sehingga pada ikatan H2O ada 2 pasang elektron ikatan. Selanjutnya, contoh dari ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 ini terjadi karena pemakaian elektron bersama sebanyak 2 pasang. Contohnya, ikatan antara O2. Kita tahu bahwa O atau oksigen mempunyai jumlah atom sebanyak 8. Oleh sebab itu, konfigurasi elektronnya di kulit K dan di kulit L adalah 2 dan 6. Masing-masing mempunyai elektron valensi sebanyak 6. Masing-masing elektron valensi ini membutuhkan 2 elektron supaya menjadi 8 elektron, mengikuti kaidah aturan oktet. Nah, masing-masing oksigen akan membutuhkan 2 elektron. 2 elektron ini akan disediakan oleh masing-masing oksigen. Jadi, O menyediakan 2, sedangkan O yang satunya lagi menyediakan 2. Sehingga ada 2 pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama. Oleh karena itu, disebutlah dengan ikatan kovalen rangkap 2 karena ada 2 pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama. Kemudian contoh selanjutnya ikatan antara senyawa CO2. CO2 terdiri dari atom C dan atom O. C memiliki nomor atom 6 sehingga konfigurasi elektronnya 2 dan 4. Sedangkan O memiliki nomor atom 8 sehingga konfigurasi elektronnya 2 dan 6. Perhatikan unsur C. Oleh karena elektron valensinya sebanyak 4, maka C membutuhkan 4 elektron supaya stabil. Sedangkan O, elektron valensinya sebanyak 6, akan membutuhkan 2 elektron supaya stabil. Perhatikan gambar di sampingnya. Oleh karena ini merupakan ikatan CO2, C-nya ada 1 dan O-nya ada 2, maka atom C yang membutuhkan 4 elektron tersebut akan disediakan oleh masing-masing 2 elektron dari O. Sedangkan O membutuhkan 2 elektron. Karena O-nya ada 2, maka masing-masing O ini akan disediakan elektronnya oleh C. Karena C mempunyai elektron valensi sebanyak 4. Jadi 2 diberikan kepada O yang satu dan 2 diberikan kepada O yang satunya. Sehingga pada ikatan CO2 ada 4 pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama. Dan 4 pasang elektron ini diantaranya ada 2 ikatan kovalen rangkap 2.
Selanjutnya, contoh dari ikatan kovalen rangkap 3. Dikatakan kovalen rangkap 3 karena adanya pemakaian elektron yang dipakai secara bersama-sama sebanyak 3 pasang. Sebagai contoh, ikatan dari N2. N memiliki nomor atom 7, sehingga konfigurasi elektronnya 2 dan 5. Oleh karena mempunyai elektron valensi sebanyak 5, maka N membutuhkan 3 elektron supaya menjadi 8, mengikuti aturan oktet bahwa unsur akan stabil jika memiliki 8 elektron. Masing-masing N membutuhkan 3 elektron. Nah, 3 elektron ini nantinya akan disediakan oleh masing-masing N. Jadi, pada ikatan kovalen dari N2 ada 3 pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama, sehingga dikatakan sebagai ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen yang selanjutnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Terjadi karena elektron dalam pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Contohnya, ikatan yang terjadi pada senyawa SO3. S mempunyai nomor atom sebanyak 16, jadi konfigurasi elektronnya 2, 8, 6. Sedangkan O memiliki nomor atom 8, sehingga konfigurasi elektronnya 2 dan 6. Oleh karena S dan O masing-masing membutuhkan 2 elektron, maka nantinya elektron tersebut akan disediakan oleh masing-masing S dan O. Kita tahu bahwa ikatan SO3, S-nya ada 1 dan O-nya ada 3. Sehingga S yang memiliki 6 elektron valensi hanya membutuhkan 2, dan 2 elektron tersebut disediakan oleh salah satu atom O sebanyak 2 elektron. Sedangkan O ada 3, masing-masing membutuhkan 2 elektron. Nah, 2 elektron ini masing-masing akan disediakan oleh S, karena S memiliki elektron valensi sebanyak 6. Sehingga pada senyawa SO3 ada 2 jenis ikatan kovalen. Yang pertama, ikatan kovalen rangkap 2, dan yang kedua, ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi ada 2. Kalian bisa lihat pada gambar, di situ ada 1 pasang elektron yang dipakai oleh 2 unsur sebanyak 2, sehingga ikatan kovalen koordinasinya ada 2 pasang. Ikatan kimia yang selanjutnya adalah ikatan logam. Menurut teori ini, kristal logam tersusun atas ion-ion positif yang terpatri di tempat dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kisi kristal logam. Perhatikan gambar di bawah ini. Elektron-elektron valensi logam bergerak bebas dan mengisi ruang-ruang di antara kisi-kisi kation logam yang bermuatan positif. Gaya elektrostatistik antara muatan positif logam dan muatan negatif dari elektron akan menggabungkan kisi-kisi logam tersebut. Tarik-menarik dari kation di dalam lautan elektron yang bertindak sebagai perekat dan menggabungkan kation-kation inilah yang menyebabkan terbentuknya ikatan logam. Yang selanjutnya adalah kepolaran ikatan. Pada ikatan kovalen ada 2 jenis. Yang pertama, ikatan kovalen polar, di mana ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan.
Ikatan kovalen polar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang relatif besar. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang kecil atau sama dengan 0, serta tidak memiliki pasangan elektron ikatan. Pada contoh kepolaran ikatan kovalen polar contohnya adalah pada molekul HCl. Kemudian pada contoh ikatan kovalen nonpolar adalah pada molekul Cl2. Yang terakhir adalah sifat fisik senyawa. Ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ada ikatan logam. Bisa Anda baca pada layar berikut. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran kita selanjutnya. Bye.